Tapi beberapa saat kemudian, bukannya uang yang jatuh dari langit, Mang, melainkan sebuah kampak yang mendarat mulus tepat di leher Pak Datuk Maj. Halo semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Malam ini kita akan membahas satu kasus yang sebenarnya kasus ini tuh sudah lama banget terjadi gitu ya. Dan banyak juga tuh YouTuber yang udah membahasnya karena memang kejadian ini tuh sempat viral banget sampai-sampai diliput oleh beberapa media-media dari luar negeri. Nah, tapi sebelumnya nih, karena ini adalah kasus penghilangan nyawa seseorang yang dilakukan dengan cara bisa dibilang sangat sadis gitu ya. Jadi maaf banget nih kalau nanti ada beberapa kata-kata gua yang gua sensor. Nah, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di channel gua ini mah. Nah, tapi karena ada beberapa dari kalian yang minta gua bahas kasus ini gitu ya. Jadi gua akan coba merangkum dari awal sampai akhir, mulai dari kronologi, motif, dan misteri-misteri yang ada di dalam kasus yang satu ini. Jadi kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan kasus ini juga itu sekaligus menjadi kasus paling sensasional dalam sejarah kriminal di sana, Mang. Nah, di mana pelaku utama di dalam kasus ini adalah seorang artis atau penyanyi cantik era 80-an bernama Mona Pandey. Nah, kalian yang lahirnya di tahun 2000-an ke atas gitu ya, mungkin asing banget nih dengan nama Mona Pandey ini, Mang. Nah, tapi coba deh kalian tanya ke orang tua kalian, mungkin mereka tahu gitu ya. Karena tentunya nih, si Mona ini pun cukup terkenal dengan lagu-lagu pop yang dia bawakan pada masa-masa itu. Tapi dikarenakan pada saat itu karirnya si Mona ini meredup gitu ya. Dia pun memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang dukun, Mang. Nah, mungkin kalau masih dukun-dukun biasa kayak dukun beramal atau dukun beranak gitu kan, nah itu masih fine-fine aja gitu ya. Nah, tapi di dalam kasus ini si Mona ini bukanlah menjadi dukun biasa, Mang, melainkan dia itu menjadi dukun psikopat yang tentunya sudah memakan korban jiwa. Dan gak tanggung-tanggung nih, yang menjadi korbannya ialah salah satu orang penting atau seorang politisi yang bisa dibilang sedang naik daun pada saat itu. Lalu bagaimana kronologinya dan siapa yang menjadi korban di dalam kasus yang satu ini? Nah, langsung aja kita akan bahas lengkapnya di Santai. Bahas Santai. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, kita akan membahas sedikit latar belakang dari si pelaku utama. Mona Pandey atau yang bernama asli Masnah Ismail lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar Perlis, Malaysia. Nah, dari kecil dia tuh memang dikenal sebagai anak yang berbakat, terutama di bidang olah vokal atau menyanyi. Nah, maka dari itu dia tuh selalu bercita-cita dan berharap suatu saat nanti nih dia akan menjadi penyanyi terkenal di Malaysia, bahkan berharap bisa terkenal ke seluruh dunia gitu, Mas. Nah, di umurnya yang masih muda banget nih, dia pun mengawali karirnya dengan menyanyi dan menari. Nah, tapi di sini dia itu masih belum terlalu terkenal gitu ya. Ya, bisa dibilang masih jadi artis-artis lokal gitu, mah. Nah, jadi dia pun menyanyi dari panggung ke panggung, mengisi acara-acara, perform di event-event gitu ya. Ya, layaknya penyanyi-penyanyi yang merintis pada umumnya, Mang. Jadi memang perjuangan Simona ini pun itu bisa dibilang benar-benar dari nol banget gitu, Mang. Nah, singkat cerita nih, pada umurnya yang ke-20 tahun, dia pun menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Nur Effendi Abdul Rahman yang merupakan seorang pengusaha sukses dan bisa dibilang dia ini adalah orang yang berada pada saat itu. Dan bukan cuma itu ya, ternyata nih si Nur Effendi ini pun adalah salah satu fans beratnya si Mona Pandey ini, Mang. Nah, jadi walaupun nih belum terkenal banget gitu ya, si Mona ini pun sudah banyak fansnya gitu, Mang. Yang salah satunya ya si Nur Effendi ini yang pada akhirnya menjadi suaminya. Nah, setelah menikah nih,
Si suaminya inilah yang membantu mewujudkan mimpi Simona ini untuk menjadi artis terkenal. Nah, secara yaitu orang kaya gitu kan. Jadi dia pun mendanai semua kebutuhan Simona ini, mulai dari sponsor, masuk dapur rekaman, sampai membayar stasiun TV gitu ya. Pokoknya semuanya dia lakukan untuk membantu Simona ini menjadi artis terkenal gitu mah. Dan usahanya pun gak sia-sia nih. Pada tahun 1987, Simona ini merilis album pertamanya yang berjudul Dianawan. Dan dari sinilah Masnah Ismail itu memakai nama komersil atau nama panggung menjadi Mona Pandey. Dan siapa sangka nih, album pertamanya tersebut itu meledak dan laku keras di pasaran mah. Dan dari situ dia pun menjadi terkenal dengan lagu yang dia bawakan yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Ku nyanyikan lagu ini, oh sayang, persembahan dariku. Ampun maaf. Nah, kita beralih ke momen di mana Simona ini mengalami keterpurukan di dalam karirnya. Nah, jadi setelah beberapa tahun berada di puncak ketenarannya gitu ya, yang namanya dunia hiburan gitu ya, pastinya kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah, apalagi sekarang banyak artis-artis dadakan yang sekedar numpang lewat gitu Mang ya. Nah, begitupun dengan karirnya si Mona ini Mang. Seiring berjalannya waktu nih, banyak bermunculan artis-artis pendatang baru yang lebih muda, lebih berbakat, dan pastinya lebih fresh gitu ya. Yang membuat makin kesini nih karir Simona ini pun mulai meredup Mang. Sepi job, tawaran masuk TV juga udah gak ada gitu ya. Dan perlahan nih namanya pun mulai terlupakan di dunia hiburan. Nah, karena udah sepi job gitu ya dan gak mau karirnya rusak begitu aja, entah nerima wangsit dari mana nih, dia pun tiba-tiba memutuskan untuk beralih profesi menjadi seorang bomoh atau yang sering kita sebut dengan dukun Mang. Nah, hal inilah yang membuat banyak orang termasuk gua sendiri gitu ya gak habis pikir Mang. Soalnya ya satu hal yang sangat bertolak belakang, jauh banget gitu ya dari penyanyi menjadi dukun yang sama sekali gak ada hubungannya. Yang padahal nih dari sisilah keluarganya itu gak ada yang menjadi dukun atau semacamnya Mang. Yang biasanya nih profesi-profesi seperti ini itu adalah warisan atau turun temurun Mang. Entah itu dari orang tua, nenek atau buyut gitu ya. Pokoknya ilmu-ilmu warisan dari para karuhun mereka. Nah, walaupun begitu, di sana dia pun mulai mempelajari ilmu-ilmu perdukunannya Mang. Bahkan nih saking niatnya, katanya dia tuh sempat pergi ke Thailand dan menetap beberapa minggu di sana hanya untuk mempelajari ilmu-ilmu perdukunan. Dan dikabarkan juga kalau dia tuh sempat pergi juga ke Medan sampai ke Garut, Jawa Barat hanya untuk berguru ilmu-ilmu dukun gitu ya. Pokoknya dia tuh mencari dan mengunjungi tempat-tempat yang sekiranya nih masih kental dengan hal-hal gaib seperti itu. Nah, setelah merasa cukup dengan ilmu yang dia pelajari, dia dengan suaminya pun itu memulai bisnisnya dan memulai membuka praktek perdukunannya. Nah, sebagaimana dukun pada umumnya, dia pun menawarkan jasa untuk membantu masalah-masalah orang di sekitarnya, Mang. Mulai dari masalah kesehatan, keuangan, karir, percintaan, dan lain-lain. Nah, karena memang sebelumnya Simona ini pun udah punya nama besar gitu ya. Prakteknya itu pun itu langsung rame didatangi banyak klien-kliennya Mang. Dan orang-orang yang datang itu bukan orang-orang biasa gitu ya. Melainkan para teman-teman artisnya sampai para pejabat itu pada datang ke sana untuk berkonsultasi dan meminta bantuan kepada dia. Nah, hal itu pun dimanfaatkan oleh Simona ini dengan cara memasang tarif yang sangat mahal untuk memakai jasanya. Nah, karena memang jelas ya klien-kliennya tersebut itu pun orang-orang kaya semua gitu. Nah, tapi walaupun begitu, mereka pun mengaku kalau mereka itu cukup puas gitu dengan jasa layanan Simona ini. Jadi bisa dibilang kalau ini adalah keberhasilannya yang kedua gitu ya. Setelah sebelumnya dia berhasil terkenal menjadi penyanyi dan sekarang dia pun sukses menjadi seorang dukun gitu Mak. Dan alhasil dalam waktu singkat nih, bisnis dukun yang ia jalani itu pun berkembang dengan sangat pesat Mak. Perlahan kehidupan Simona ini pun berubah drastis. Dari awalnya yang biasa-biasa aja gitu ya, menjadi hidup yang sangat mewah. Karena ya memang penghasilan dia saat itu jauh lebih besar daripada saat dia menjadi penyanyi Bang. Nah, berkat menjadi dukun,
dia sudah bisa membeli barang-barang branded, mobil-mobil mewah, rumah yang megah, yang bahkan katanya nih, rumah tersebut itu jarang dia tempati juga, Mang. Karena dia itu lebih memilih untuk stay di hotel bintang 5. Jadi ya kurang hedon gimana gitu, Mang. Kalau bisa di hotel bintang 5, ya ngapain harus di rumah gitu ya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari nih, ada seorang politisi yang mendatangi kediamannya si Mona ini. Nah, maksud kedatangannya itu untuk meminta bantuan agar dia dapat kursi atau jabatan di pemerintahan. Nah, beliau adalah Datuk Majlan Idris. Dia adalah seorang mantan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Alam di daerah Pahang, Malaysia. Nah, dia bilang ke si Mona ini kalau dia menginginkan kursi atau jabatan sebagai ketua menteri, Mang. Nah, tanpa mikir-mikir lagi, si Mona pun langsung menyanggupi permintaan Pak Datuk Majlan tersebut. Nah, di sana si Mona langsung menawarkan jimat yang katanya nih bisa membuat Pak Datuk Majlan ini jauh lebih dihormati, lebih berwibawa gitu ya, dan pastinya bisa mempermudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jimat tersebut itu berupa sebuah peci dan sebuah tongkat yang diklaim miliknya Presiden Indonesia pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, mendengar akan hal itu, Pak Datuk Majlan pun tergiur tuh. Secara gitu kan, nama Pak Soekarno itu dipercaya memang mempunyai kesaktian gitu ya. Bahkan nih, barang-barang peninggalan beliau pun itu dianggap keramat oleh sebagian banyak orang. Nah, lantas di sana si Mona pun memasang harga yang sangat fantastis untuk kedua jimat tersebut, Mak, yaitu sebesar 2,5 juta ringgit Malaysia, yang kalau kita rupiahkan itu sekitar 8 miliar rupiah. Nah, setelah negosiasi nih, Pak Datuk Majlan pun setuju tuh. Dia pun di sana memberikan uang kepada si Mona ini sebesar 500.000 ringgit Malaysia. Nah, tapi hanya untuk uang mukanya dulu gitu ya. Dan sisanya dia akan bayarkan nanti setelah khasiat dari jimat-jimat tersebut itu mulai kerasa gitu, Bang. Nah, untuk berjaga-jaga, si Mona pun meminta jaminan kepada Pak Datuk Majlan ini karena mungkin dia tuh takut kalau sisanya itu gak dibayarkan gitu, Bang. Nah, di sana lalu Pak Datuk Majlan pun memberikan 10 sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan. Dan habis itu mereka pun serah terima dan Pak Datuk Majlan pun itu membawa pulang kedua jimat tersebut. Singkat cerita nih, pada awal Juli 1993, si Mona ini mengundang Pak Datuk Majlan ini ke rumahnya untuk mengadakan upacara atau ritual yang katanya nih, ritual tersebut itu adalah ritual untuk pembersihan. Di situ, si Mona itu pun menyuruh Pak Datuk Majlan ini untuk membawa uang sebesar 300.000 ringgit Malaysia yang katanya nih akan dilipat gandakan pada saat ritual nanti. Nah, mendengar uangnya akan dilipat gandakan gitu ya, Pak Datuk Majlan pun semangat tuh. Pada hari itu juga Datuk Majlan ini langsung datang ke rumahnya sambil membawa sejumlah uang yang diminta sama si Mona ini, Mang. Nah, untuk melakukan ritual tersebut, si Mona dan suaminya itu dibantu oleh seorang asistennya yang bernama Juraimi Hussein, yang mana dia itu akan menjadi peranan penting di dalam ritual ini. Lalu sekitar jam 10 malam nih, mereka pun mulai melakukan ritualnya, Mang. Nah, di sana si Mona ini menyuruh Pak Datuk Majlan ini untuk berbaring di lantai dan menutup rapat-rapat kedua matanya menggunakan sebuah kain sambil menunggu nih. Katanya nanti itu akan ada uang yang jatuh dari langit. Nah, dengaran bakalan ada duit jatuh dari langit gitu ya. Datuk Majlan pun langsung menuruti tuh semua apa yang diperintahkan sama si Mona ini. Nah, tapi beberapa saat kemudian bukannya uang yang jatuh dari langit, Mak, melainkan nih sebuah kampak yang mendarat mulus tepat di leher Pak Datuk Majlan ini. Jadi ternyata nih di saat Pak Datuk Majlan ini lagi berbaring sambil menutup kedua matanya gitu ya, di situ si Mona pun menyuruh asistennya si Juraimi Hussein ini untuk memenggal kepala Pak Datuk Majlan ini menggunakan sebuah kampak. Nah, seketika itu juga Pak Datuk Majlan pun meninggal di tempat dengan kondisi
kepala yang terpisah dari badannya, Mak. Dan yang lebih parahnya lagi nih, setelah Pak Datuk Majalan ini tidak bernyawa, nah mereka pun menguliti sebagian dari kulitnya. Nah lalu mereka memotong-motong atau jasad Pak Datuk Majalan ini. Nah setelah itu mereka membawa jasad Pak Datuk Majalan ini ke sebuah gudang yang tidak jauh dari rumahnya. Nah lalu jasad yang sudah termutilasi itu pun itu dikubur di sana dengan cara dibeton. Nah banget gitu ya, niatnya mau untung tapi malah buntung. Nah keesokan harinya nih, Simona dan suaminya ini pun itu langsung menikmati uang yang sebelumnya diberikan Pak Datuk Majalan ini. Nah mereka itu pergi jalan-jalan ke Singapura dan shopping-shopping lah mereka di sana ya kan. Nah di sana itu mereka membeli perhiasan, barang-barang elektronik dan membeli sebuah mobil Mercedes-Benz secara cash. Nah sementara itu keluarganya Pak Datuk Majalan ini membuat sebuah laporan kehilangan kepada polisi, Mak. Nah karena memang nih sudah seminggu ini Pak Datuk Majalan ini pun tidak pulang ke rumah gitu ya. Sampai-sampai dia itu tidak menghadiri beberapa rapat penting di kantornya. Karena memang sebelumnya nih Pak Datuk Majalan ini pun gak bilang sama siapa-siapa gitu ya. Jadi gak ada yang tahu nih kalau hari itu Pak Datuk Majalan ini ke rumahnya Simona untuk melakukan ritual tadi, Mak. Nah karena yang menghilang ini adalah salah satu orang penting gitu ya. Nah di sana polisi pun langsung bergegas dan mencari tahu kemana nih sebenarnya Pak Datuk Majalan ini pergi. Nah beritanya pun itu langsung terpampang di media surat kabar dan tersebar di semua media-media lainnya di Malaysia. Polis sedang menjejaki anggota Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam Raub, Datuk Mazlan Idris yang hilang sejak 2 minggu lalu. Datuk Mazlan dilaporkan kelihatan kali terakhir bersama seorang bomoh di pejabatnya di Raub. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang, Penguasa Isha Abdul Aziz, Datuk Mazlan berjumpa bomoh berkenaan yang Dan setelah diselidiki nih, diketahui kalau Pak Datuk Majalan ini itu menghilang setelah menarik uang sebesar Rp300.000 dari rekeningnya. Nah, sementara itu, pada tanggal 22 Juli 1993, asistennya Simona ini atau si Juraimi Hussein ini itu ditangkap oleh polisi, Mak. Nah, dan dari sinilah awal mula kasus ini mulai terungkap. Nah, pasti kalian bertanya-tanya gitu ya, dari mana polisi ini tahu kalau si Juraimi ini adalah orang yang membunuh Pak Datuk Majalan ini. Sementara polisi pun masih mencari-cari tuh keberadaan Pak Datuk Majalan ini. Nah, ternyata nih si Juraimi ini itu ditangkap bukan karena kasus pembunuhannya, Bang. Nah, karena polisi juga belum tahu gitu ya. Nah, jadi dia itu ditangkap karena dia itu kedapatan menggunakan narkoboy. Karena mungkin sebelumnya dia tuh mendapatkan upah dari Simona ini karena telah menjadi eksekutor gitu ya. Nah upahnya tersebut itu dipakai untuk membeli narkoboy sama dia, Mak. Nah oleh karena itu dia pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sesampainya di kantor polisi nih, pada saat dia diinterogasi, mungkin karena dia masih ada di bawah pengaruh narkoboy atau entah karena keceplosan gitu ya. Nah di sana dia itu mengaku sama polisi kalau dia adalah orang yang sudah membunuh Pak Datuk Majalan ini, seorang politisi yang sedang dicari-cari oleh satu Malaysia, Mak. Dia juga bilang nih kalau dia adalah asistennya Simona dan suaminya. Nah bahkan nih dia juga langsung memberitahu polisi tempat di mana dia menguburkan jasad Pak Datuk Majalan ini. Nah ini entah dia lagi nge-fly atau terlanjur udah ketangkap, atau mungkin dia gak mau masuk penjara sendirian gitu ya. Ya pokoknya di sana dia tuh menceritakan semua kronologinya kepada polisi, Mak. Nah mendengar pengakuannya tersebut, keesokan harinya nih polisi pun langsung mendatangi tempat yang diceritakan si Juraimi ini. Nah di sana itu polisi melihat ada sebuah galian yang udah dicor, Mak. Tapi sebelum melakukan pembongkaran nih, polisi pun menangkap terlebih dahulu Simona sama suaminya ini yang berada di rumahnya yang terletak di Wangsa Maju, Malaysia. Dan setelah mereka semua ditangkap gitu ya, barulah pembongkaran pun dilakukan.
Di sana, polisi pun menemukan jasadnya pada Datuk Mazlan ini dengan kondisi yang sudah terpotong-potong menjadi 18 bagian yang dikubur di sebuah galian sedalam 1,8 meter dengan cara dibeton di sebuah gudang yang terletak di daerah Pamahdong, Uludong. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa barang bukti berupa sebuah kampak dan 2 buah parang yang digunakan untuk menghabisi, memotong-motong, dan menguliti jasad pada Datuk Mazlan ini. Nah, lalu ditemukan juga ada sebuah album foto dan video dan beberapa sertifikat tanah miliknya pada Datuk Mazlan ini yang ditemukan di rumahnya si Mona ini, Mang. Nah, karena semuanya udah jelas gitu kan, si Mona dan suaminya ini pun itu gak bisa mengelak lagi, Mang. Nah, di sana itu mereka langsung mengakui perbuatan keji mereka. Pada bulan Agustus 1993, persidangan kasus ini pun dimulai. Yang mana persidangan ini pun dipublikasikan dan langsung menjadi perhatian besar buat masyarakat dan media-media di sana, Mang. Nah, dalam sidang ini, jaksa setidaknya menghadirkan 70 saksi dan menampilkan setidaknya 295 barang bukti. Nah, menurut pengakunya si Nur Effendi nih, mereka tega membunuh Pak Datuk Mazlan ini itu dikarenakan kesal gitu, Bang. Nah, karena Pak Datuk Mazlan ini itu tidak kunjung membayar sisa uang untuk pembelian jimat tadi, Bang. Nah, tadi kan di awal nih, Pak Datuk Mazlan ini memberikan DP sebesar 500.000 ringgit Malaysia untuk pembelian jimatnya. Nah, tapi katanya nih, sampai pada saat itu uang sisanya pun itu belum juga dibayarkan. Nah, selama persidangan nih, ketiga terdakwa itu sama sekali tidak memperlihatkan ekspresi-ekspresi kayak menyesal gitu, Mang. Nah, terlebih dengan si Mona ini nih, dia itu selalu terlihat riang, terlihat gembira gitu ya, cengengesan, bahkan sesekali melambaikan tangan gitu ke kamera, Mang. Serasa masih jadi artis atau gimana itu gak tahu juga ya kan. Jadi menurut gua sih muka-muka psikopatnya itu udah kelihatan banget gitu ya. Nah, lalu setelah melakukan 65 kali persidangan nih, ketiganya pun dijatuhi hukuman gantung dengan tuduhan pembunuhan berencana. Nah, kenapa bisa begitu ya kan? Nah, ternyata nih aksi keji mereka itu memang sudah direncanakan 1 bulan sebelumnya, Mang. Jadi mulai dari mengasah kampak, menggali lubang, membuat skenario ritual palsu gitu ya. Pokoknya semuanya sudah di-prepare sama mereka itu dari jauh-jauh hari. Dan walaupun si Juraimi inilah yang menjadi eksekutor gitu ya. Nah, tapi semua terdakwa itu dijatuhi hukuman mati. Nah, karena memang nih si Mona dan suami inilah yang menjadi otak dari kasus pembunuhan ini. Nah, 4 tahun kemudian nih, tepatnya di tahun 1999, ketiga terdakwa itu sempat mengajukan banding untuk membatalkan dan mengubah hukuman mati mereka, Mang. Nah, tapi pengajuan banding tersebut itu ditolak sama pengadilan. Dan dari situ, ketiga terdakwa pun dipindahkan ke penjara Kajang untuk dieksekusi. Dan akhirnya nih, pada tanggal 2 November 2001, mereka digiring ke tiang gantungan bergaya Inggris. Kedua tangan mereka diikat, kepala mereka juga ditutupi kain gitu ya. Lalu pada pukul 05.59 pagi, disaksikan oleh beberapa para penjaga dan para petugas di sana, penyangga kaki mereka pun dijatuhkan dan ketiganya pun itu mati di tiang gantung. Nah, ada cerita nih dari salah satu petugas yang pada saat itu ikut serta menyaksikan gitu ya. Dia itu berkata, kalau pada saat ketiga terdakwa itu mau dieksekusi, gak ada satupun dari mereka yang bertobat, Mang. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah kata-kata terakhir yang diucapkan sama si Mona ini, Mang. Nah, jadi sesaat sebelum si Mona ini dieksekusi, dia mengatakan, aku takkan mati. Jadi banyak yang bertanya-tanya gitu ya, apa arti dari kata tersebut gitu, Mang? Apakah si Mona ini akan bangkit lagi?
secara dia kan seorang dukun gitu kan. Bisa jadi kalau dia bersekutu dengan iblis gitu mah. Nah, atau mungkin nih badannya emang mati tapi arwahnya akan terus gentayangan. Gak ada yang tahu juga gitu kan. Nah, tapi cerita juga datang dari masyarakat yang berada di sana mah. Nah, banyak yang bilang nih kalau rumah mewah peninggalan si Mona ini itu menjadi sangat angker. Nah, tak jarang nih orang-orang di sekitar sana itu melihat adanya penampakan-penampakan dan mendengar suara nyanyian si Mona ini dari dalam rumah tersebut. Jadi kayak seolah-olah lagi konser gitu mah. Nah, lalu di penjara tempat si Mona ini ditahan sebelumnya nih, para napi wanita di sana itu juga sering melihat adanya penampakan bayangan hitam yang berjalan dari bekas selnya si Mona ini mah. Nah, jadi apakah mungkin memang benar nih kalau si Mona ini belum benar-benar mati? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah jangan pernah mempercayai dukun dengan ilmu hitam. Apalagi sama dukun-dukun yang bilangnya itu bisa menggandakan uang dan bisa membuat kita kaya raya gitu mah. Nah, logika aja. Kalau mereka itu memang beneran bisa menggandakan uang gitu ya, kenapa mereka tidak menggandakan uang mereka sendiri? Nah, sekedar info aja nih. Kasus ini juga itu juga menjadi inspirasi atau bisa dibilang diangkat ke sebuah film yang berjudul Dukun yang harusnya rilis di tahun 2006. Nah, tapi karena kontroversial dan implikasi terhadap keluarga dan para ahli waris, film tersebut itu pun dilarang tayang, Mang. Nah, tapi pelarangan tayang itu pun itu dicabut di tahun 2018 dan film itu pun resmi tayang perdana di bulan April 2018. Mengapa hatiku kau lukakan, merana jua hatiku sengsara. Dan itulah tadi akhir dari pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai di sini. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Like video ini kalau kalian suka dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Dan jangan lupa nyalakan notif kalian biar kalian tahu nih kalau ada video terbaru dari channel ini. Gua Topan, sampai jumpa di video-video pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye.